Masyarakat pesisir Jawa khususnya Jawa Barat termasuk Sukabumi kembali resah ketika segudang berita bencana mulai memenuhi rubrik-rubrik media sosial. Salah satunya yaitu soal riset potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Pulau Jawa. Riset terbaru menyebutkan bahwa ada potensi tsunami puluhan meter yang akan menerjang pesisir Pulau Jawa jika gempa bumi dahsyat di zona megatrust terjadi. Salah satunya diungkap Dr. Heri Andreas, akademisi Institut Teknologi Bandung yang menyebut wilayah Jawa Barat Banten dan segmen lain terkonfirmasi sedang berada di ujung siklus earthquake cycle. Nah, sekarang berada di ujung earthquake cycle, berarti sebentar lagi masuk ke cycle berikutnya. Kata Dr. Heri dalam webinar Ancaman Tsunami Selatan Jawa, Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Rabu malam pukul 20.25 WIB 16 November 2022. Oleh karena itu, mari mengenal apa itu earthquake cycle. Dilansir dari Sarsito DKK 2005 yang dikutip dari laman resmi Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, gempa bumi adalah bentuk bencana alam yang bersifat berulang. Siklus pengulangan gempa bumi inilah yang disebut dengan earthquake cycle. Satu earthquake cycle atau satu siklus perulangan gempa mempunyai 4 fase, yaitu interseismik, preseismik, koseismik, dan poseismik. Kurun waktu satu siklus gempa bumi ini biasanya berlangsung selama 100 tahun. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 4 fase tersebut. Fase interseismik adalah fase awal dari suatu siklus gempa bumi. Pada fase ini merupakan fase awal dimulainya akumulasi energi di bagian yang biasa terjadi gempa bumi akibat pergerakan lempeng oleh energi dari dalam bumi. Fase preseismik merupakan fase yang terjadi sesaat sebelum gempa bumi terjadi atau tahapan di antara interseismik dan koseismik. Fase preseismik inilah sering disebut sebagai prekursor gempa bumi karena pada tahap ini sinyal anomali terhadap sinyal interseismik dan koseismik dapat dilihat. Contoh fase preseismik gempa bumi adalah adanya gempa-gempa kecil sebelum gempa besar. Fase koseismik merupakan fase ketika gempa utama terjadi. Pada fase koseismik ini, getaran pada bumi terasa paling kuat, seiring dengan pelepasan energi secara tiba-tiba pada kerak bumi. Pada fase koseismik, kerak bumi dapat terdeformasi secara permanen sampai ke orde meter. Koseismic deformation dapat terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Catatan magnitud dan intensitas gempa biasanya didapatkan dari fase koseismik ini. Contohnya, angka magnitudo 5,5 yang dinyatakan oleh BMKG pada gempa tektonik di wilayah pantai Tenggara Pandeglang, Banten, Minggu 9 Oktober 2022. Fase poseismik terjadi ketika sisa-sisa energi gempa terlepas dan kondisi kembali pada tahap kesetimbangan awal. Meskipun fase poseismik tetap dapat menghasilkan deformasi secara permanen mencapai orde submeter dan meter. Berakhirnya fase poseismik menyebabkan kerak bumi kembali dalam kondisi semula. Artinya satu siklus gempa bumi telah selesai dan dimulai kembali pada fase interseismik baru. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat merespon dengan berbagai pertanyaan umum seputar gempa bumi dan tsunami. Sukabumi Update merangkum pertanyaan tersebut yang tak melulu soal opini keresahan publik, tapi justru kian kemari alias ngalir ngidul mengitari ilmu sains. Pertanyaan pertama, apa dampak earthquake place terhadap wilayah Sukabumi? Dr. Heri Andreas mengatakan bahwa efek dari siklus earthquake ini yang sudah berada di ujung berdampak pada wilayah selatan Jawa Barat, Banten, Pelabuhan Ratu, sampai ujung Kulon yang ketika energi gempa megatrust dirilis bisa menyebabkan tsunami.
Palabuhan Ratu jelas disebutkan oleh Dr. Heri dan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi. Artinya apa? Sukabumi termasuk wilayah Palabuhan Ratu bisa menjadi salah satu wilayah yang terdampak dari siklus earthquake. Contohnya, gempa tektonik di wilayah pantai Tenggara Pandeglang, Banten, Minggu 9 Oktober 2022. Gempa tersebut dapat dirasakan di Kabupaten Sukabumi dengan dua skala, yakni skala intensitas 3 sampai dengan 4 mmi dan skala intensitas 3 mmi. Pertanyaan selanjutnya, Sukabumi akan kejadian tsunami yang kekuatannya lebih dari Aceh atau tidak? Karena pertanyaannya adalah akan, maka jawabannya adalah ya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Pepen Supendi DKK tahun 2022 yang membahas potensi megatrust di selatan Jawa dan barat Sumatera dengan kekuatan yang bisa melebihi gempa Aceh di tahun 2004 silam. BMKG turut spesifik menambahkan keterangan gempa dengan magnitudo 8,9 yang berpotensi tsunami setinggi 34 meter. Lalu, benarkah megatrust pasti terjadi di Palabuhan Ratu Sukabumi? Kata siapa pasti terjadi? Para ilmuwan, peneliti, pakar, dan seluruh ahli sains atau yang berkaitan di bidangnya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Jadi, jawabannya adalah megatrust belum tentu terjadi di Sukabumi meskipun wilayah Palabuhan Ratu memiliki potensi yang sangat besar. Yang benar adalah hampir seluruh pantai Indonesia merupakan wilayah rawan tsunami, termasuk Kabupaten Sukabumi yang berada di pantai selatan Jawa, menurut survei Badan Informasi Geospasial Selasa 14 November 2022. Selain itu, potensi tsunami di Sukabumi cukup tinggi karena wilayahnya yang dekat dengan zona megatrust Selat Sunda yang merupakan segmen megatrust Sunda. Kondisi inilah yang menjadikan Sukabumi berpotensi tinggi terjadi gempa pemicu terjadinya tsunami. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme potensi gempa bumi Palabuhan Ratu Sukabumi berdasarkan earthquake cycle? Akademisi ITB Dr. Heri kembali mengatakan bahwa Palabuhan Ratu Sukabumi termasuk wilayah di Jawa Barat yang berpotensi besar terdampak dari locking zone. Apa itu locking zone? Sebelumnya, zona subduksi atau subduction zone harus lebih dulu dipahami dalam konteks gempa bumi. Zona subduksi adalah zona saat dua lempeng bumi yang saling bertindih satu sama lain, yaitu di bagian atas dan bagian bawah. Zona subduksi berada di dalam laut dan berbentuk seperti jurang. Jika dilihat dari dasar laut, ada sebuah bentuk menyerupai gunung yang tinggi di depan zona subduksi ini. Pada daerah zona subduksi, terdapat dua pergerakan lempeng bumi yang saling berlawanan, di mana lempeng samudra menunjam terhadap lempeng benua. Pergerakan dua lempeng yang saling mendorong ini menyebabkan gempa besar dan tsunami ketika lempeng di bagian atas sudah tidak mampu menahan dorongan lempeng di bawahnya. Sederhananya, lempeng samudra dan benua bertabrakan, dan jika lempeng atas tidak kuasa menahan dorongan lempeng yang berada di bawah, maka ia akan terpental dan terjadilah gempa dahsyat dan tsunami. Subduksi ini misalnya menyebabkan terbentuknya palung laut seperti Palung Mariana. Palung Mariana adalah palung yang sangat dalam dan diketahui berlokasi di kerak bumi. Palung Mariana terletak di landasan barat Laut Samudra Pasifik sebelah timur Kepulauan Mariana di 11 derajat 21 utara latitud dan 142 derajat 12 timur longitud. Palung ini mempunyai kedalaman maksimum 10.911 meter atau setara 35.798 kaki di bawah permukaan laut. Sekiranya dihitung menurut latitudnya dan equatorial bulge, bumi dia berada 6.366,4 km dari pusat bumi. Samudra Arktik di bidang lain dengan kedalaman 4 km mempunyai jarak landasan laut dengan pusat bumi sebesar 6.352,8 km, 13,6 km lebih tidak jauh.
Berbeda dengan subduksi Palung Mariana, di selatan Pulau Jawa zona subduksi termasuk yang paling pasif di Indonesia. Hal ini karena meskipun zona subduksi di selatan Pulau Jawa aktif dan mempunyai potensi gempa besar, tetapi hal tersebut jarang terjadi untuk dilepaskan dari zona subduksi ini. Namun demikian, bukan berarti zona subduksi selatan Pulau Jawa selalu tenang, tetap saja namanya zona subduksi, sehingga suatu saat berpotensi melepaskan gempa besar walau tidak diketahui kapan akan terjadi. Zona subduksi di selatan Pulau Jawa terbagi ke dalam 3 pembagian segmen dengan potensi gempanya masing-masing. Pertama, segmen Lampung Jabar, potensi gempa maksimal M8,8 sampai dengan M9,0. 2. Segmen Jabar Jateng, potensi gempa maksimal M8,8. Dan yang terakhir, segmen Jatim Bali, potensi gempa maksimal M9,0. Lalu pertanyaan lanjutan kembali muncul, di mana letak locking zone-nya? Locking zone adalah zona yang terjadi pada batas pertemuan antar lempeng akibat adanya gaya gesek antara dua material. Seperti yang diketahui, energi dominan yang datang dari arah lempeng samudra bersifat kontinu atau berkelanjutan dan menyebabkan timbulnya akumulasi energi di sekitar daerah locking zone tersebut. Akumulasi energi ini menyebabkan terjadinya akumulasi deformasi atau fase sebelum gempa bumi terjadi. Kemudian, ketika energi deformasi lebih besar dari gaya gesek antar lempeng, maka akan terjadi fase koseismik, yaitu bagian lempeng bergeser atau terdeformasi secara tiba-tiba diiringi getaran yang kuat di permukaan bumi. Jadi, secara sederhana, dapat diartikan bahwa locking zone adalah situasi ketika dorongan lempeng bawah dapat ditahan oleh lempeng atas sehingga gempa bumi atau fase co-seismic deformation tidak terjadi. Kesimpulannya, saat earthquake cycle yang kini sudah berada di ujung, seperti yang diungkap Dr. Heri, Pelabuhan Ratu Sukabumi masuk ke dalam kawasan wilayah terdampak dari subduksi locking zone di wilayah selatan Jawa. Selain Pelabuhan Ratu, wilayah Kabupaten Sukabumi mana lagi yang rawan gempa bumi dan tsunami? Jawabannya mengacu pada pasal 75 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 sampai tahun 2032. Pasal ini menyebutkan mengenai kawasan rawan gelombang atau tsunami pada poin B dan kawasan rawan gempa bumi pada poin F. Di mana saja kawasan tersebut? Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami tersebar seluas kurang lebih 8.850 hektar di sepanjang pantai selatan yang meliputi Kecamatan Cisolok, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Ciracap, Kecamatan Surade, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Tegal Bulet. Sementara itu, untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana terdapat di seluruh kecamatan Kabupaten Sukabumi.